Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan perikop yang berikutnya dari Injil Lukas bab 22 dengan judul perikop percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini banyak poin yang mesti kita garis bawahi ya. Yesus di sini kembali lagi menyatakan kekuasaannya ya. Yesus memberikan informasi mengenai apa yang akan terjadi dan bagaimana seseorang itu harus bertindak ya, yaitu menjadi pelayan ya. Karena apa? Karena di sini disebutkan bahwa murid-muridnya itu bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka ya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa sebagai pemimpin haruslah melayani. Jadi di sini, kamu tidaklah seperti bangsa-bangsa di dunia ini ya. Yang ingin terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda. Dan yang mau jadi pemimpin, jadilah pelayan. Ya. Lalu Yesus juga menubuatkan tentang apa nanti yang akan diberikan kepada murid-muridnya, yaitu Yesus menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, serta duduk untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lalu Yesus juga sudah menubuatkan, mengingatkan, karena Yesus bisa melihat iblis. Lihat, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum ya. Nanti Simon akan menyangkal Yesus 3 kali ya. Jadi Simon ini sudah ditunggu oleh iblisnya. Sudah ada iblis yang akan
menyandung, menjadi batu sandungan bagi Petrus. Tetapi Petrus menyangkal bahwa, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Kau. Tapi Yesus mengatakan, Simon, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum 3 kali engkau menyangkal aku. Jadi Simon begitu yakinnya, atau Petrus ya, begitu yakinnya bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus ya. Petrus berkata besar, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi lihat nanti di perikop berikutnya ya, Simon melarikan diri ya, menyangkal Yesus. Di sini Yesus menubuatkan banyak, dan Simon juga, Petrus ini didoakan, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur ya. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa Simon Petrus ini nanti akan menyangkal Yesus, tapi Yesus tetap memberkati dan berdoa supaya imanmu jangan gugur, supaya imannya Simon Petrus jangan gugur ya. Benar, jadi nanti meskipun Petrus itu nanti jatuh, tetapi Petrus bangkitnya. Walaupun dia menyesal menyangkal Yesus, tetapi Simon Petrus bangkit dan kembali melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengatakan lagi, dan ini untuk menggenapi apa yang akan terjadi kepadanya, yaitu Yesus menyuruh orang-orang ini untuk membawa bekal, termasuk membeli pedang. Nah ini, oke, hati-hati, jangan salah tangkap ya, jangan salah mengerti. Membeli pedang, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah supaya tergenapi bahwa di dalam perikop berikutnya nanti Simon Petrus itu memutuskan telinga salah satu prajurit yang hendak menangkap Yesus. Dengan apa? Dengan pedang ini. Makanya disebutkan bahwa siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Maksudnya bukan untuk seperti ajaran dari agama seberang itu ya, yang selalu menggembar-gemborkan kekerasan ya. Kalau Yesus tidak mengajarkan itu. Pedang di sini maksudnya adalah untuk menggenapi apa yang akan terjadi nanti ketika Yesus ditangkap oleh prajurit. Itu nanti Simon Petrus memenggal telinga salah satu prajurit itu, tetapi lalu dimarahi oleh Yesus supaya stop, cukup, jangan lagi, sudah tergenapi, sudah, jangan dipakai lagi, cukup ya. Jadi pedang ini bukan dipakai untuk mengadakan pemberontakan ya, peperangan, melawan gitu, menghancurkan, membunuh, bukan. Ini pedang ini hanya dipakai untuk menggenapi nanti. Ini dia, kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Lalu ini pengikut Yesus nih, murid-murid Yesus, ada 2 pedang. Yesus mengatakan, sudah cukup ya. Ini tujuannya untuk menggenapi kejadian berikutnya, yaitu ketika Yesus nanti ditangkap, dan pedang ini dipakai untuk memenggal salah satu telinga dari prajurit yang menangkap Yesus. Tetapi hanya itu saja, supaya tergenapi bahwa Yesus nanti tidak hanya membiarkan telinga prajurit yang diputuskan itu, tetapi Yesus menyembuhkan ya, dengan mukjizat. Jadi tergenapi juga. Jadi tergenapi bahwa telinga salah satu prajurit nanti akan diputuskan oleh pedang, tetapi juga tergenapi bahwa dan menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan menyambung kembali telinga yang sudah putus itu. Disambung kembali, disembuhkan oleh Yesus. Dan ini juga menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan ya, yang secara instan bisa menyambung kembali telinga yang sudah putus dan sembuh. Jadi kembali lagi, Injil ini isinya melulu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi saudara yang masih belum percaya, yang selalu menanyakan mana buktinya, ini setiap perikop ini melulu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sini digenapi berbagai nubuatan ya.
Yesus sudah mengatakan bahwa akan terjadi. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Itu terjadi. Siapa kalau yang bukan Tuhan yang bisa mengatakan itu ya, yang memastikan kejadian yang akan datang itu pasti seperti itu? Hanya Tuhan yang bisa, karena Tuhan yang merancang. Jadi Yesus inilah yang merancang. Jadi Yesus inilah Tuhan. Itu buktinya Yesus adalah Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pengetahuan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih di Injil Lukas bab 22. Kita akan lihat di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu ditangkap dan digenapi bahwa salah satu telinga prajurit itu diputuskan, lalu disembuhkan secara instan oleh Yesus. Itulah mukjizat Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.